mencatat apakah hari ini hukum akan tegak sebagai pelindung bagi mereka yang bekerja dengan hati atau justru menjadi alat bagi mereka yang membungkam perubahan. Jika setiap langkah inovasi harus berakhir di kursi pesakitan karena dakwaan yang dipaksakan, maka kita sedang mengirimkan pesan gelap bagi putra dan putri terbaik bangsa ini, bahwa negeri ini pengabdian bisa menjadi cerat dan ketulusan bisa menjadi kiamat. Sampailah kita kepada kesimpulan dan penutup. Majelis Hakim yang mulia, rekan jaksa penuntut umum yang kami hormati, pengunjung sidang yang mencintai keadilan. Sebuah persidangan yang adil tidak dimulai dari pembuktian, melainkan dimulai dari surat dakwaan yang jujur, yang cermat, dan berlandaskan hukum yang benar. Namun setelah kita bedah bersama, eksepsi kami menunjukkan bahwa dakwaan penuntut umum bukanlah cermin dari sebuah kebenaran hukum, melainkan sebuah kerancuan berpikir yang dipaksakan masuk ke dalam ruang sidang. Perbuatan-perbuatan terdakwa dalam ranah kebijakan menteri dikriminalisasi. Dakwaan disusun secara tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap. LHP BPKP yang tidak pernah diserahkan kepada terdakwa, padahal menjadi dasar penuntut umum menyatakan telah terjadi kerugian keuangan negara. Merupakan hal yang sudah jelas harus menjadi dasar yang mulia majelis hakim untuk menyatakan batalnya dakwaan penuntut umum. Bagaimana mungkin sebuah persidangan yang mulia dapat ditegakkan di atas fondasi yang kabur, obskur libel, tanpa dasar dan penuh dengan kerancuan berpikir. Membiarkan perkara yang cacat formil ini berlanjut sama saja dengan membiarkan ruang sidang ini menjadi panggung bagi kesewenang-wenangan. Yang mulia majelis hakim, Nadiem Makarim hadir di sini bukan hanya sebagai seorang terdakwa, melainkan sebagai simbol dari sebuah ikhtiar perubahan. Jika setiap langkah inovasi harus berakhir di kursi pesakitan karena dakwaan yang dipaksakan, maka kita sedang mengirimkan pesan gelap bagi putra dan putri terbaik bangsa ini, bahwa negeri ini pengabdian bisa menjadi cerat dan ketulusan bisa menjadi kiamat. Kami memohon kepada majelis hakim yang merupakan benteng terakhir bagi pencari keadilan, jangan biarkan hukum menjadi alat untuk mematikan karakter seseorang. Jangan biarkan martabat manusia dikorbankan demi narasi yang tidak berdasar. Sejarah akan mencatat apakah hari ini hukum akan tegak sebagai pelindung bagi mereka yang bekerja dengan hati atau justru menjadi alat bagi mereka yang membungkam perubahan. Hukum tidak boleh tumpul karena tekanan, tidak boleh menjadi buta karena kepentingan. Keberanian yang mulia untuk menghentikan perkara ini melalui putusan sela bukan hanya akan membebaskan seorang warga negara dari ketidakpastian hukum, tetapi akan menyelamatkan wajah peradilan kita dari noda kriminalisasi. Kami sampaikan permohonan majelis hakim yang mulia, berdasarkan seluruh uraian yang telah disampaikan dalam eksepsi ini, maka kami penasihat hukum terdakwa Nadiem Anwar Makarim memohon agar majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat menjatuhkan putusan sela dengan amar sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan nota keberatan eksepsi dari tim penasihat hukum terdakwa Nadiem Anwar Makarim untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara akuo. 3. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum registrasi perkara PDS 79-M1110 FT 111/2025 tertanggal 5 Desember 2025 disusun secara tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap atau obskur libel. 4. Menyatakan surat dakwaan jasa penuntut umum registrasi perkara PDS 79M110 FT 111/2025 tertanggal 5 Desember 2025 adalah batal demi hukum null on void. Menyatakan
perkara tindak pidana korupsi nomor 147 Pitsus TPK 2025 PN Jakarta Pusat atas terdakwa Nadiem Anwar Makarim tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk mengeluarkan terdakwa Nadiem Anwar Makarim dari tahanan seketika setelah putusan selah dibacakan. Memulihkan hak terdakwa Nadiem Anwar Makarim untuk merehabilitasi dan memulihkan nama baik dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya. 8. Membebankan biaya perkara kepada negara atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kami mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono. Demikian nota keberatan eksepsi kami yang kami ajukan sebagai pelaksanaan dari hak azazi yang diberikan oleh undang-undang kepada terdakwa Nadiem Anwar Makarim. Jakarta 5 Januari 2026, Tim Penasihat Hukum Nadiem Anwar Makarim. Terima kasih.